Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan guru sekolah negeri wajib berstatus PNS atau P3K mulai 1 Januari 2027. Guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri dengan masa transisi hingga 31 Desember 2026. Bagi honorer yang terdata di Dapodik Desember 2024. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah tahun 2026 tertulis pada poin nomor 3, guru non-ASN tetap melaksanakan tugasnya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Tertera penugasan guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2026. Dan untuk membahas, saudara, lebih lanjut soal larangan guru yang non-ASN mengajar pada 2027, kita sudah terhubung dengan anggota DPR Komisi 2 dari fraksi Partai Gerindra, Aziz Subekti. Selamat siang Pak Aziz, terima kasih untuk waktunya di Kompas Siang hari ini. Pak Aziz, ini Anda menyebut... Baik, Pak Aziz, Anda menyebut larangan ini sebagai masalah konstitusional dan soal keadilan. Jadi bisa disebutkan Pak, pasal mana di Undang-Undang 1945 yang dilanggar oleh Permendikdasmen nomor 10 tahun 2026 ini? Jadi intinya saya mau diskusi ini karena ini kan sudah menjadi diskursus publik soal tenaga pengajar non-ASN. Walaupun sebenarnya bisa aja saya telepon ke menteri-menteri yang bersangkutan atau berkomunikasi. Tapi ini udah menjadi diskursus publik. Yang pertama saya mencatat ada beberapa hal, Mas, terkait dengan surat edaran Mendikdasmen itu. Pertama adalah soal batas waktu yang tadi disebutkan tanggal 31 Desember 2026 masa akhir mereka mengajar. Itu disebutnya untuk kepastian, padahal itu membuat secara persepsi membuat guru non-ASN ini malah justru terteror kan, walaupun sudah dijelaskan melalui berita di Kompas TV juga bahwa itu merupakan kepastian, tapi perlu dijelaskan kepastian yang seperti apa. Itu kan belum ada aturan barunya lagi setelah tanggal 31 Desember 2026 itu mereka mau dijadikan apa. Kemudian yang kedua, ketidakpastian skema pengangkatan. Kan kita sudah mengalami pengangkatan tenaga honorer itu menjadi tiga kelompok, ada ASN, kemudian P3K, kemudian P3K paruh waktu. Nah, skema pengangkatan ini menurut mereka P3K paruh waktu ini tidak adil karena mereka ini tidak pernah paruh waktu dalam mengajarnya itu. Nah, ini asumsi ini sejalan dengan apa yang pernah dikeluarkan oleh Permenpan RB pada tahun 2025 yaitu nomor 16. Nah, soal melanggar konstitusi itu, ya itu jelas pasal 31 kan, bahwa negara ini wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu saya potong di tengah ya. Kemudian ada yang ketiga yang dari surat edaran Mendikdasmen itu, yaitu soal kemampuan fiskal daerah. Jadi kalau tenaga honorer, tenaga pengajar non ASN yang melihat daerahnya itu fiskalnya bagus, mungkin dia tidak akan risau, tapi ketika risau itu berbahaya juga karena ini kan masih mengajar juga. Nah, saya menyarankan yang pertama untuk soal masa akhir itu cobalah duduk bersama, ini harus diselesaikan secara permanen dari pihak-pihak terkait pemerintah. Kemudian yang kedua, soal fiskal ini kalau fiskalnya memang tidak mampu karena ini soal pendidikan, soal pengajar, pemerintah pusat itu harus turun tangan. Kemudian yang keempat, ada exclusion error. Nah, ini yang paling banyak dikeluhkan oleh mereka. Nah, exclusion error itu juga terjadi pada data penerima manfaat bantuan sosial. Dan ini data pokok pendidikan ini juga bermasalah juga. BPK bahkan pada sidang paripurna terakhir itu melaporkan ada temuan Dapodik itu memang harus diperbaiki. Nah, rata-rata mereka yang diperintahkan untuk tanggal 31 Desember tahun 2024 itu datanya masuk, itu justru mereka-mereka yang berhak tidak masuk. Nah, ini harus ada terobosan pemerintah itu untuk mundur ke belakang, mengoreksi kembali adanya exclusion error pada basis data Dapodik itu. Karena kasihan mereka yang sudah mengajar bertahun-tahun, tetapi pada faktanya mereka tidak masuk dalam Dapodik.
Kemudian yang kelima, kesenjangan lintas sektoral. Ini kan soal tenaga pengajar non-ASN ini tidak hanya di Kemendikdasmen, juga ada di Kementerian Agama dan kementerian-kementerian lain, termasuk di Dikdasmen itu ada juga Dirjen Luar Sekolah itu PKBM. Kemudian ada juga yang swasta. Bahkan kalau secara sosiologis, swasta ini ya yang paling memberikan manfaat besar terhadap pendidikan nasional kita. Kemudian yang terakhir, Mas, ini kan ada komitmen pemerintah yang baik pada pertengahan tahun 2025 yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi bahwa pemerintah akan secara bertahap menyelesaikan tentang tenaga non-ASN secara bertahap, secara adil. Nah, komitmen ini kan harus disambut, gayung bersambut oleh aparat-aparat yang di bawahnya, oleh kementerian-kementerian terkait yang ada di dalamnya adalah mengurus tentang pendidikan, khususnya masih dibantu oleh mereka-mereka yang tenaga pengajar non-ASN. Saya kira itu, Mas. Baik, Pak, tadi Anda menyebutkan soal kepastian. Lalu menurut Anda kepastian untuk nasib mereka harusnya seperti apa, Pak? Ya, kita tidak boleh menegasikan apa yang pernah menjadi pengabdian mereka. Coba kita secara jujur dan punya empati lah. Mereka-mereka yang mengajar di luar non ASN, mereka di wilayah 3T, di NTT, ada di Pasuruan, Pagurungan Kecil, ada di daerah saya juga. Mereka itu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun mengajar. Ada yang di sekolah swasta, ada yang di sekolah negeri. Mereka tidak boleh diabaikan begitu saja, karena mereka memiliki landasan konstitusi. Negara memiliki landasan konstitusi untuk memikirkan nasib mereka, Mas. Itu dan itu saya kira semangat ini sesuai juga dengan yang dipikirkan, dikerjakan, direncanakan, dieksekusi oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, artinya menurut Anda apakah harus ada pengangkatan saja langsung begitu atau seperti apa, Pak? Nah, tentu karena kita bicara tentang sistem, ini kan bukan ngangkat 1-2 orang. Sistemnya harus dipikirkan. Nah, saya mengusulkan memberikan wacana pemerintah mungkin perlu membentuk semacam satgas bersamalah, karena ini kan lintas kementerian, lintas sektoral, bahkan ada Pemda. Bagaimana mereka-mereka ini yang memiliki hak untuk melanjutkan pengabdiannya itu dipikirkan, atau melalui peraturan pemerintah, atau hanya membentuk satgas yang bisa disebut sebagai integrative policy leadership. Jadi mereka itu tidak hanya koordinasi, tapi punya wewenang untuk memutuskan bahwa si A, si B, si C, itu mereka harus diangkat menjadi P3K atau P3K per waktu atau ASN. Saya kira seperti itu solusinya, supaya ini permanen, karena pemerintah sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan skema menerima tenaga honorer di kemudian hari. Ini harus diselesaikan yang sudah ada ini. Berarti perlu dipertimbangkan masa kerja, masa pengabdian mereka yang sudah panjang untuk kemudian langsung saja dibentuk satgas untuk boleh mengangkat mereka, seperti itu ya, Pak ya? Ya harus, karena gini, bayangkan ya, kita ini kalau tidak ada mereka, tidak ada sekolah swasta, bagaimana negara ini mau mencerdaskan kehidupan bangsa? Itu sesuatu hal yang jauh sekali. Bahkan kita ini berhutang kepada mereka-mereka yang itu disebutnya 150.000 per bulan, mereka tetap datang ke sekolah dengan semangat mereka. Masa negara mau diam? Masa kita termasuk saya ini mau diam? Ya nggak bisa. Ini harus diperjuangkan, apapun alasannya. Baik, Pak Aziz, tadi Anda juga menyebut soal memikirkan kembali masa akhir yang per 1 Januari ini. Nah, menurut Anda sampai kapan idealnya? Ya secepatnya, karena kan gini, kalau saya ini terganggu dengan situasi, seperti Anda misalkan, Mas, itu kan bisa mengelola. Kalau ini guru, terganggu dengan situasi hidup, berbahaya. Dan bahayanya terganggu mereka itu bahaya bagi anak didik. Dan itu akan berakibat besar. Karena yang kita bicarakan ini, kalau menurut klaim dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu ada 200.000 lebih. Dan mereka sudah menjamin melalui rilis yang ada di kompas.com itu, bahwa dia tidak akan merumahkan. Tetapi tidak akan merumahkannya itu kan harus ada aturannya. Seperti apa? Apakah mereka akan ditransfer menjadi P3K atau yang lainnya? Yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang tadi. Saya kira itu yang harus dipikirkan sekarang. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Ini semua saya yakin bisa diselesaikan, dan saya menghimbau juga kepada teman-teman honorer untuk nggak usah lah turun-turun ke jalan seperti dulu.
pemerintah saya kira akan berpikir keras, dan saya dari Partai Gerindra dan bersama Presiden Prabowo akan memikirkan hal-hal yang seperti ini sampai tuntas. Baik, kalau di DPR sendiri apa yang akan dilakukan, Pak? Ya kita kan bagi Gerindra ini kan bagian dari pemerintah, ya akan berkomunikasi secara informal, menyampaikan bahwa nggak bisa tenaga honorer ini kemudian istilahnya habis manis sepah dibuang. Seperti tadi misalkan ada execution data yang error tadi, itu harus diperbaiki lah. Jangan sampai gara-gara kita punya sistemnya itu membuat orang diperlakukan tidak adil. Jadi banyak sekali sebenarnya keluhan-keluhan itu yang selama ini sampai ke Komisi 2. Ya, kebetulan ini terjadi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan mitra Komisi 2, tapi secara keseluruhan tenaga honorer itu kan memang harus diselesaikan, nggak boleh berlarut-larut, dan tidak boleh main-main mengganti data, misalkan. Kebijakan namanya di daerah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan di pusat. Itu nggak boleh lah, itu adalah hak orang. Baik, Pak Aziz Subekti, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih untuk sudah berbagi pandangan di Kompas Siang hari ini. Terima kasih Mas, terima kasih banyak. Salam untuk para guru-guru non-ASN. Baik.